Oke, sembari kita menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa mulai aja langsung ya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang baru join bisa, langsung ikut bergabung. Sebelumnya, halo semua, perkenalkan aku Amara, sebagai community manager di Labamu. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di siang-siang gini untuk hadir di webinar kita kali ini yang temanya kebetulan cukup unik dan cukup keren ya. Kali ini kita akan bahas tentang campaign tempat bisnis melesat. Kalau teman-teman punya bisnis, semoga webinar ini dapat membantu bisnis teman-teman untuk semakin, grow up atau scale up ya. Kali ini juga, pembicara kita juga nggak kalah keren nih, mungkin kita bisa say hi dulu sama Mas Viro? Oke, halo. Jadi Mas Hiro ini marketing lead dari Labamu, dan kebetulan juga nih Mas Hiro akan membawakan webinar kita kali ini yang judulnya campaign tepat. Karena kan campaign dan marketing itu saling berhubungan ya. Jadi nanti teman-teman kalau punya pertanyaan bisa tanya ke expertnya tentang marketing, tentang campaign, dan pastinya berhubungan dengan webinar ini. Seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama ya, kita mulai aja webinarnya. Mungkin dari Mas Hiro mau ada pembukaan dulu, lalu start ke slide-nya. Oke, thank you Mbak Mara. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Hiroshi Kevin. Saya biasa dipanggil Hiro. Saya marketing lead dari Labamu. Kami merupakan aplikasi yang membantu UKM di Indonesia. Produk kami beragam. Ada point of sale, POS, kasir, yang bisa membantu bisnis Bapak Ibu juga untuk bertransaksi via kris dan digital payment. Lalu juga kami ada invoicing, di mana Bapak Ibu dapat mengirim tagihan untuk bisnis Bapak Ibu juga. Lalu ada juga invoicing dan juga pencatatan. Nah, dari tiga itu kami juga baru rilis dua fitur lagi, kebetulan 1 bulan ke belakang. Fitur yang pertama lebih ke laba mustaf, jadi untuk ke pengaturan karyawan. Dan yang terakhir baru rilis ialah campaign management. Nah, untuk campaign management sendiri itu yang akan kita bahas hari ini dan juga nanti akan saya demo juga. Saya tunjukkan kira-kira looks-nya seperti apa dan penggunaannya seperti apa untuk bisa membantu bisnis Bapak Ibu semua. Gitu sih, kira-kira kalau pembukaan dari saya, Mbak Amara. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung start aja nih ya, kayak teman-teman udah menunggu. Oh iya, teman-teman aku mau sekalian info, kalau teman-teman punya pertanyaan, sepanjang Mas Hiro kita panggilnya Mas Hiro aja ya biar akrab ya. Selama Mas Hiro menjelaskan, teman-teman feel free atau boleh sekali untuk drop pertanyaan teman-teman di kolom chat. Nanti sebelum Mas Hiro demo atau setelah, nanti aku akan bantu bacakan pertanyaan teman-teman ke Mas Hiro. Jadi pada saat Mas Hiro menjelaskan, kalau teman-teman, aku mau bertanya, silahkan langsung drop di kolom chat ya teman-teman. Karena kapan lagi kan nih kita sharing seperti ini. Anggap aja ini kita lagi ngobrol, kita sharing ilmu dan sebagainya. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Mas Hiro. Siap, oke. Thank you, Mbak Mara. Palingan di awal saya ingin bertanya juga ke Bapak Ibu. Kira-kira bisnisnya apa saja nih dari rekan-rekan yang hadir hari ini? Karena kalau misalnya saya mengetahui terkait dengan bisnis Bapak Ibu itu berada di area mana industrinya, kita bisa lebih spesifik untuk membahas kira-kira harapannya apa, lalu juga tantangan dari Bapak Ibu terkait dengan campaign management apa. Silakan, boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Oke, travel agent ya, Pak Syahrizal Maulana. Terima kasih. Retail, F&B. Oke, retail F&B. Kalau untuk retail, Pak Diki fokusnya lebih kemana nih? Apakah baju atau produk? Kalau misalnya Bu Tina untuk F&B lebih eh, apa fokusnya? Makanan booth kah atau memiliki restoran? Boleh juga untuk disampaikan nih Bu Tina. Cafe, oke, siap, siap. Nanti mungkin ada pembahasan juga. Em, saya nggak akan terlalu dalam sebenarnya membahas lebih ke industri.
Namun apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait dengan gimana ya kalau misalnya di kafe kira-kira campaign apa yang tepat untuk saya luncurkan misalkan. Apa saja kira-kira yang bisa menaikkan revenue saya atau menaikkan traffic, tergantung goals-nya, maupun juga produk. Kalau misalnya produk, tadi kira-kira produknya apa nih? Segmentasinya. Karena produk kan beragam, bisa berupa em, komoditas mungkin, atau bisa berupa produk kesehatan mungkin, gitu ya. Jadi boleh disampaikan Pak Diki terkait dengan produknya. Oke, ada lagi untuk Bapak Ibu, kira-kira eh, terkait dengan bisnisnya apa yang mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Oke, kalau misalnya belum ada lagi, mungkin kita sambil masuk ke slide saya, ya, Mbak Amara. Nanti sekalian eh, kita akan share tips and trick. Mungkin saya akan share verbal aja terkait dengan tips and trick untuk masing-masing industri, campaign-campaign apa yang bisa dilakukan. Either itu monthly campaigns mungkin atau mungkin seasonal. eh, dan tipenya lebih kemana? Apakah lebih fokus ke sale atau fokusnya lebih ke awareness saja? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya boleh kami sampaikan, kira-kira kenapa campaign itu penting untuk bisnis? Sebenarnya tiga hal sih. Yang pertama ialah hmm, banyak sekali budget yang sering terbuang. Bisnis sudah mengeluarkan biaya untuk campaign atau promosi, tapi hasilnya tidak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Kita keluar misalkan 500.000 gitu ya. Namun baliknya, wah kok ternyata baliknya cuma 100.000 gitu ya. Baliknya cuma 20%, baliknya cuma 10%. Kira-kira apa yang salah ya? Lalu juga waktu dan tenaga habis. Bapak dan Ibu bikin konten, bikin desain, em, bikin video, diupload, namun ternyata kok tidak membawa hasil untuk bisnis dari Bapak dan Ibu sekalian. Lalu juga kesulitan untuk mengukur hasil. Banyak seringkali kita sudah em, matriksnya nih nggak tahu nih kira-kira matriksnya apa yang biasanya dimiliki oleh em, industri gitu ya, bisnis Bapak dan Ibu. Nggak tahu kira-kira apa yang mau dituju, goals-nya mau kemana, dan sebenarnya trackingnya itu seperti apa sih. Jadi itu sebenarnya kenapa eh, campaign management dari Labamu itu juga bisa menjadi salah satu solusi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, next ya, Mbak Mara. Nah, untuk tantangannya sebenarnya tantangannya lebih ke audiensnya nggak tepat. Karena seringkali campaign yang sudah diluncurkan itu menjangkau orang-orang yang tidak relevan. Sehingga engagement-nya rendah maupun juga konversinya minim. Sehingga tidak menghasilkan, em, nggak ada relevansinya dengan target audience, sehingga tidak menimbulkan sales maupun penjualan dari Bapak dan Ibu. Lalu juga untuk proses manualnya yang ribet, karena harus bolak-balik buka WhatsApp, buka email, buka tools lain. Jadi ini apa memperlambat proses dari pekerjaan Bapak dan Ibu juga. Dan yang terakhir ialah kurangnya transparansi hasil. Em, Kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah terbiasa untuk membuat campaign, maka enak tuh. Kira-kira apa saja yang mesti di-tracking. Berapa views ya, berapa reach-nya, berapa yang sebenarnya melihat atau impression-nya berapa dari yang sudah dikirimkan campaign either via email atau mungkin via WhatsApp gitu ya. Berapa kira-kira yang sudah melihat, berapa kira-kira yang klik, berapa kira-kira yang convert. Nah, itu sebenarnya bisa terlihat hasilnya siapa saja, namun kebanyakan bisnis di Indonesia itu tidak mengetahui kira-kira yang dikirimin siapa sih. Kita asal blast aja misalnya dari WA group customer kita tanpa mengetahui segmentasi mereka atau tidak mengetahui berapa kali mereka sudah melakukan transaksi di tempat kita kirimin aja campaign ini tanpa mengetahui bahwa mereka itu sebenarnya adalah
klien-klien yang sudah seringkali melakukan pembelian, atau klien-klien yang sebenarnya bisa dibilang ini di middle, mereka eh, sudah pernah melakukan pembelian, namun sudah lama juga tidak melakukan pembelian. Dan yang terakhir adalah yang dormant. Yang dormant itu yang sudah lama sekali tidak melakukan pembelian, dan ada kesempatan untuk kita sebagai seorang bisnis owner untuk melakukan engagement ulang. Kira-kira seperti itu. Yes. Nah, kalau misalnya dari kami, itu untuk solusinya ada eh, campaign management. Nah, ini sebenarnya ada 3 sih. Mudah untuk dijalankan. Nanti saya akan juga memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira bagaimana sih caranya untuk bisa menggunakan campaign management dari Labamu. Yang kedua ialah tepat sasaran, karena sebenarnya campaign management kami itu bisa untuk mengirimkan message ke customer-customer Bapak Ibu yang sudah melakukan pembelian, um, let's say 1 kali dalam 30 hari atau 5 kali dalam 30 hari, sehingga uh, apa namanya sehingga relevan dan dapat menimbulkan konversi lebih tinggi. Yang terakhir adalah real time tracking, jadi mengetahui kira-kira hasil kampanyenya itu dipantau kapan saja, dan juga dari status terkirim sampai dengan performa engagement. Kira-kira seperti itu. Itu untuk solusi dari kami. Nah, sebelum kita masuk ke campaign management, Mbak Amara, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari, oh ini ada yang mau bertanya, Herjunot Yadi, kira-kira mau bertanya, silakan Mas Yadi, mungkin ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat. Mungkin kita, masuk ke pertanyaan sambil nunggu Pak Oh, sambil Yadi, nunggu. ya sambil nunggu Pak Yadi Oh, menuliskan pertanyaannya, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan Kak Diki nih. oh siap. Campaign lewat WA Story itu apakah efektif untuk menjangkau pembeli sekitar, Kak? Oke, oke. Campaign lewat WA Story itu apakah efektif untuk menjangkau pembeli sekitar kita? Hmm, sebenarnya targetnya dulu mungkin, eh, Pak Diki, targetnya apakah untuk lebih untuk ditujukan ke existing customer yang sudah ada, atau ingin membuka dan reach ke target audience yang baru? Kira-kira itu dulu sih pertanyaan dari saya, Pak Diki. Boleh kalau misalnya mau open mic, ya boleh ya Mbak Amara ya untuk open mic. Namun kalau Boleh misalnya dong, aman-aman. malu-malu seperti Mas Herjunot Yadi, bisa juga via chat. Karena mungkin kalau misalnya boleh saya tambahkan, kalau misalnya campaign via WA Story itu, so far yang saya tahu, tentunya kita bisa melihat terkait dengan berapa orang yang melihat atau views dari WA Story tersebut. Namun, itu tidak targeted. Karena yang bisa melihat WA Story ialah audience yang save nomor WhatsApp kita. Itu ya, kira-kira pemahaman saya seperti itu. Sehingga fungsinya mungkin mirip juga dengan Insta Stories, di mana itu tidak targeted, kita hanya targeting audience yang memang sudah menjadi followers kita. Atau kalau misalnya dalam hal ini WhatsApp, itu sudah masuk ke dalam ekosistem contact list kita lah. Mereka save nomor kita, jadi mereka sudah tahu mengenai bisnis kita, mungkin sebulan ke belakang, 2 bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, setahun. Jadi mereka sudah mengetahui. Sebetulnya bisa menjadi salah satu channel yang efektif juga. Plus juga gratis kan ya untuk eh, menggunakan WhatsApp Story. Namun memang apabila ingin menjangkau katakanlah customer yang memang belum pernah, eh, ya sifatnya generik sih, berapa banyak dari mereka yang sekiranya open WhatsApp Story per hari, dan mereka juga nggak ada feeling bahwa oh ini campaign ditujukan kepada kami. Kira-kira seperti itu sih, Mas Diki. Jadi memang generik aja, bentuknya informatif, bentuknya awareness, mereka akhirnya tahu, dan kemungkinan untuk convertnya apakah butuh nggak ya? Kalau misalnya butuh, oke.
convert, tapi kalau misalnya nggak butuh, belum butuh deh, nggak apa-apa, it's okay. Tapi by end of the day, analisanya nanti turun, kita nggak tahu nih, apakah mereka engage atau enggak, karena cuma ada views aja. Mungkin ternyata ada pertanyaan dari Mbak Tina, Mbak Amara di atas. Contoh campaign yang baik seperti apa, Kak? Kalau misalnya campaign yang baik, menurut saya, itu harus mengetahui goals-nya apa, Mbak Tina. Eh, Mungkin untuk kafe misalkan. Untuk kafe, katakanlah specialty saya coffee, misalkan. Coffee, dan saya juga sudah mengetahui bahwa USP saya apa saja, unique selling proposition saya apa aja. Misalkan tempat saya luas, ada outdoor, bisa untuk cater audience muda, yang muda dan eh, mungkin dari mereka juga merokok gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah mengetahui terkait dengan USP itu, campaign yang bisa dilakukan ialah salah satunya yang sesuai dengan eh, target market dari kafenya Mbak Tina. Misalkan dari mereka, oh kita melihat bahwa biasanya nih hmm, mereka datang berempat gitu ya, berempat. Oke, mereka berempat, mereka suka pesen kopi, kopinya 4 juga. Nah, ini kira-kira mungkin bisa dibikin eh, bundling package. Nah, untuk bikin bundling package itu biar seru lagi, gimana ya? Ada gimmick apa ya? Ada activity apa ya yang bisa dilakukan? Itu juga bisa. Nah, tapi untuk messaging-nya, itu yang harus disesuaikan dengan target market itu sendiri. Karena apabila target marketnya misalkan generasi X, maka untuk informasinya bisa disampaikan secara formal. Namun apabila ingin cater anak-anak muda yang katakanlah sekarang generasi alpha ke yang millennials ataupun zillennials, itu berarti bahasanya harus lebih kekinian lah, harus lebih informal, harus lebih nyeleneh. Karena tujuannya dari campaign yang bagus itu ialah bagaimana kita sebagai business owner itu bisa relate dengan mereka, dengan kebutuhan mereka, dengan apa yang mereka pengen tahu, dengan ini tempat asik nih, kayak bahasanya bisa nyesuaiin sama gue banget gitu. Promonya juga sesuai sama dompet gue yang tadinya gue bisa beli 4 kopi, misalnya per kopi, let's say 18.000 gitu ya. 18.000 kali 4, 72.000. Kak Tina bikin bundling misalkan, 65.000 untuk nongkrong asik sore hari jam sekian sampai jam sekian. Wah, boleh banget nih. Gue emang biasa gue nongkrong jam segitu sama teman-teman gue sekarang cuma spend 15.000 gitu ya. Gue kesana deh. Gitu. Nah, dari situ eh, mereka sudah masuk lah istilahnya. Datang, mampir lagi ke tempatnya Kak Tina, untuk melakukan second or even third transaction gitu. Transaksi kedua atau transaksi ketiga. Dari yang mereka awalnya em, datang mungkin dari sosial media, sekarang mereka bisa datang lagi berdasarkan bisa dari sosial media juga, tapi bisa juga melalui WhatsApp Blast maupun email Blast. Mungkin WhatsApp Blast akan jauh lebih relevan sekarang karena lebih mudah lah ya untuk minta minta nomor HP-nya Kak, misalnya di kafe gitu ya. Minta nomor HP-nya Kak, boleh minta nomor HP-nya. Ini saya izin nanti mungkin kami bisa mengirimkan promosi-promosi terkait dengan kafe kami. Cuman balik lagi, kalau misalnya untuk em, campaign yang baik, satu, kita harus mengetahui strength kita apa. Kedua, em, kita bisa relate dengan mereka terkait dengan offering maupun juga messaging-nya. Karena kalau misalnya kita udah tahu nih offering kita, oh ini menarik banget untuk target market saya, dan sesuai juga dengan branding saya, messaging-nya tinggal juga sudah sesuai, maka nggak ada alasan lagi untuk mereka untuk bisa tertarik, relate, dan akhirnya convert menjadi loyal customer untuk bisnis dan ibu sekalian. Kira-kira seperti itu sih. Kalau misalnya untuk campaign yang baik, menurut saya, Katina. Dan saya menyesuaikan dengan em, bisnis dari Katina ya, yaitu kafe. Itu sih, kalau misalnya menurut saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Bapak Ibu. Thank you, Kak. Thank you, thank you.
Semoga menjawab. Nanti kalau misalnya kurang jelas, boleh juga ditanyakan lagi, Kak Tina. Thank you, thank you. Oke, mungkin sambil kita lanjut ke campaign manajemennya kali ya, Mbak Amara. So far, campaign management kami itu sudah bisa catering untuk via WhatsApp dan juga email. Em, Nanti saya akan juga showing terkait dengan dashboardnya itu seperti apa. Jadi bisa langsung digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kegunaannya ialah, jadi kalau misalnya di Labamu, tentunya ada list pelanggan masuk ke sistem Labamu, tinggal disinkronisasi saja dengan campaign management, dan dari campaign management ini bisa langsung dikirimkan bisa langsung mengirimkan message ke eh, para pelanggan Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu. Next ya, Mbak. Nah, jadi apa yang bisa pengguna lakukan? Ada tiga hal sebenarnya. Yang pertama ialah kirim pesan promosi ke pelanggan. Yang kedua ialah lihat performa. Dan yang ketiga, bayar sesuai pemakaian. Nah, untuk yang pertama, ini dikirimkan kalau misalnya WhatsApp itu akan melalui eh, WhatsApp bisnis labamu. Jadi nanti saya juga akan showing bagaimana looks-nya, nanti message apa yang bisa ditaruh gitu ya. Sementara kalau misalnya melalui SMS dan email, email dulu mungkin sekarang itu akan melalui alamat email dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk lihat performanya, nanti ada tiga hal sebenarnya yang akan terlihat, itu terkirim, dibaca maupun dibuka. Jadi dari misalkan kita kirim 200 WhatsApp blast, 200 WhatsApp blast. Dan Bapak dan Ibu sudah sibuk dengan managing team, atau mungkin sudah sibuk dengan day to day, tapi diharuskan untuk, wah ngecek lagi nih, kira-kira dari 200 WhatsApp blast yang baca berapa ya? Yang bales berapa ya? Akan memakan waktu sangat lama karena harus salah satu. Nah, kalau misalnya di sini, di campaign management, itu udah langsung ada di dashboard. Yang terkirim berapa, yang baca atau mau buka pun berapa. Itu sudah langsung ada. Nah, untuk bayar sesuai pemakaian, jadi nggak ada biaya tetap, Bapak Ibu. Untuk pembayarannya melakukan kris, bisa langsung transaksi di dashboard juga, di desktop, sorry. Eh, dan untuk biayanya per email itu 180 rupiah, dan untuk per WhatsApp itu 500 rupiah. Melakukan eh, biayanya eh, penggunaan di campaign management cara next ya, Mbak Mara. Ya, jadi kalau misalnya dari sini ini untuk fitur-fitur utamanya, ada campaign list, campaign draft, ada detail dan juga digital payment. Nah, untuk listnya, jadi bisa melihat semua riwayat campaign yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu recap-recap ulang lagi, semuanya sudah ada di dashboard campaign management. Lalu juga draft, bisa ngedrafting dulu, misalkan pada suatu malam, Bapak dan Ibu kepikiran untuk, kira-kira campaign yang ini lucu kali ya, kita drafting dulu deh. Drafting, masukin image, tentukan wording, tentukan kira-kira audiensnya siapa aja. Dan dari sini setelah selesai, ya tapi ntar dulu deh. Mungkin besok ada inspirasi lagi. Jadi di save, nah ini akan masuk ke draft. Jadi akan ke save secara otomatis. Lalu juga ada campaign details, ini ada details konten, status, biayanya berapa, lalu tinggal edit, dan apakah ini sudah dibayar atau belum, atau ini copy, dan lain-lain, itu statusnya ada semua. Dan yang terakhir adalah digital payment. Nah, untuk pembayarannya seperti tadi sudah saya sampaikan, itu via kris langsung di eh, desktop Labam. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kelebihan fitur campaign management di Labamo, jadi bisa kelola campaign dengan cepat dan mudah, bisa dijadwalkan atau instan juga. Ada fitur filter dan pencarian, dan yang terakhir ialah tracking performa campaign dengan mudah. Karena semuanya ada di dalam satu page, di page-nya campaign management Babam.
Kira-kira seperti itu. Oke, jadi mungkin setelah ini saya izin share screen kali ya, Mbak Amara, karena Oke, boleh boleh. saya mau showing untuk eh, bagaimana cara penggunaan upload dan juga pembayarannya sampai pembayaran di Labamu itu sendiri. Saya izin share screen, Mbak Amara. Oke, sambil menunggu Mas Hiro untuk share screen, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget ya untuk di-drop seperti biasa di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari Karenara, tapi mungkin nanti bisa dijawab Mas Hiro setelah Mas Hiro saya present, karena ini masih nyambung ya sama apa yang akan Mas Hiro present. Teman-teman nggak usah malu-malu ya. Ini tadi siapa? Kayak dia, kayak dia malu katanya mau bertanya. Nggak usah malu kayak dia, kalau malu bertanya akan sesat di jalan. Jadi kalau kayak dia punya pertanyaan atau teman-teman lain punya pertanyaan, boleh sekali untuk langsung drop pertanyaannya di kolom komentar. Mas Hiro akan happy kok jawabnya. Dengan senang hati, Bapak Ibu. Mas Hiro, ditunggu ini, ditunggu ini. Tipe member labamu apa yang bisa menggunakan fitur ini? Untuk Kak Renara dan Kak Syahrizal Maulana, mungkin ini pertanyaannya kan saling bersinggungan. Nanti mungkin bisa ya kita jawab di satu waktu setelah Mas Hiro present. Nah, ini mungkin Mas Hiro ada masalah kendala di konektivitas sedikit, lagi join ulang, jadi mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Oh iya, sekedar mengingatkan kalau teman-teman belum tahu, kita Labamu itu, punya fitur selain campaign management, kita punya banyak sekali fitur yang lain seperti POS, invoicing, dan lain-lainnya. Dan setiap bulan, biasanya sih setiap akhir bulan, kita tuh selalu ada webinar seperti ini untuk menjelaskan fitur-fitur apa aja yang banyak teman-teman request. Contohnya, bulan lalu kita tentang POS Labamu, bulan lalu lagi tentang, PPOB Labamu, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang spesifik fitur Labamu yang teman-teman butuhkan, jangan lupa join komunitas Labamu Hub. Gratis ya ini teman-teman, by the way, di dalam komunitas kita juga bisa saling sharing dan teman-teman bisa jadi orang pertama nih yang tahu bakal ada webinar apa di bulan itu. Seperti itu. Mungkin Mas Hiro udah kembali nih Mas Hiro. Welcome back ya. Oke. Mungkin aku kembalikan ke Mas Hiro ya teman-teman. Jangan lupa kalau mau bertanya silahkan drop pertanyaannya. Thank you, Mbak Amara. Sorry tadi saya sempat keluar, teman-teman, karena ada problem teknis sedikit. Tapi mungkin kalau misalnya saya izin untuk share, share screen. Nah, ini view dari desktop Labamu. Memang Labamu bisa diakses dari 3 device lah ya. Bisa dari mobile, bisa dari tab, dan juga bisa dari desktop. Kebetulan kalau misalnya untuk campaign management sendiri itu baru bisa diakses via desktop. Nah, kira-kira seperti ini looks-nya. Dan kebetulan juga untuk akun saya sudah Pro, Bapak Ibu. Kalau misalnya Pro itu terbuka untuk seluruh fitur dari Labamu termasuk dengan campaign management. Nah, terkait dengan komersial nanti mungkin tadi ada pertanyaan ya Mbak Amara ya. Nanti mungkin saya jelaskan setelah saya selesai untuk memperlihatkan bagaimana cara fitur campaign management itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu. Nah, dari ini kita di sebelah kiri tentunya banyak sekali ya fitur-fitur yang bisa digunakan. Ada Labaku, ada Kristatis, ada penawaran, ada tagihan,
Ada POS kasir, ada PPOB, buku hutang, pelanggan, kelola produk, pegawai, dan juga terakhir paling bawah ialah campaign management. Nah, di campaign management itu sendiri, saya izin klik. Di campaign management itu sendiri ada 3 hal yang dibawa, ada 4 hal di samping, ada dashboard, ada campaign, lalu juga list pelanggan dan juga list pengirim. Yang harus disiapkan terlebih dahulu ialah tentunya list pengirim. Kira-kira siapa sih yang mau ngirim? Kalau misalnya ingin mengirim dengan email, maka silahkan masukkan detail pengirim, email yang ingin digunakan sebagai pengirimnya, nama, nanti akan langsung diverifikasi oleh labamu. Apabila statusnya sudah diverifikasi, maka akan langsung muncul terverifikasi. Lalu yang kedua ialah list pelanggan. Nah, kalau misalnya untuk list pelanggan sendiri, itu disinkronisasi berdasarkan list pelanggan yang terdaftar di akun labamu, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana sih cara sinkronisasi sih gampang ya, tinggal klik ini aja, semuanya sudah tersinkron. Tapi bagaimana saya nggak bisa menambahkan, bagaimana cara menambahkannya? Bapak dan Ibu hanya tinggal kembali ke desktop, ke dashboard utama, lalu tinggal ke pelanggan, dan di sini tinggal tambahkan pelanggan baru. Misalkan saya menambahkan Mbak Amara gitu ya. Nomor teleponnya kita isi ini generik dulu Bapak Ibu izin. Lalu untuk perusahaannya, lalu alamatnya di mana? Alamatnya kebetulan kantor kami di Ruko SD, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau mampir ngobrol langsung dengan rekan-rekan dari Labamu gitu ya terkait dengan bisnis Bapak dan Ibu juga boleh. Kami akan dengan senang hati untuk membantu. Nah, untuk emailnya kira-kira misalkan at gmail.com misalkan. Oke, lalu ini akan didaftarkan, simpan pelanggan. Nah, langsung deh tersimpan. Setelah tersimpan, kita buka lagi nih page campaign management-nya. Nah, dari page campaign management-nya itu, sinkron deh. Langsung secara otomatis akan tersinkronisasi. Jadi apabila ingin menambahkan list pelanggan, itu harus dilakukan di dashboard utama dari Labamu, bisa langsung penambahan untuk pelanggan. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin saya izin langsung masuk ke campaign-nya ya, Bapak Ibu. Jadi untuk campaign-nya sendiri, untuk campaign-nya sendiri, kita bisa create new campaign nih. Ada yang email, ada yang WhatsApp. Misalnya, aduh saya pengen kirim email deh. Misalnya saya kirim email. Wah, bisa ganti-ganti template nih. Bisa tentuin warnanya juga. Misalkan saya punya fried chicken. Fried chicken saya warna merah. Atau mungkin saya jualan alat tulis sekolah. Wah, alat tulis sekolah saya brandingnya kira-kira hitam. Ya udah deh, hitam aja gitu. Hitam, subjek emailnya apa kira-kira? Misalkan subjek emailnya promo terbatas. Promo terbatas, buy one, get one, sorry, promo terbatas, buy one, get one spidol. Atau buy one, get one buku gambar. Misalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini tinggal buat judul yang menarik, langsung bisa diganti. Misalkan Hero Shop. Subjudulnya apa kira-kira? Penawaran terbatas. Penawaran terbatas. Buy one, get one buku gambar untuk 10 pembeli pertama. Misalkan ya, ini saya cukup generik. Saya deskripsikan kira-kira berlaku dari tanggal berapa, misalkan tanggal 28 Agustus sampai 1 September, berlaku untuk pembelian
3 buku gambar maksimal, dan lain-lain. Nah, ini bisa masukkan sosial media, misalnya at Hero Shop. Follow kami di @Hero Shop, misalkan. Gitu. Nah, ini bisa diupload juga, jadi Bapak dan Ibu bisa memasukkan banner untuk formatnya JPEG atau PNG, dan untuk ukuran filenya paling kecil 50 kilobyte, paling besar 1 megabyte. Aduh, tapi template-nya kayak kurang asik ya. Saya nggak mau kalau misalnya kayak gini. Bisa diganti. Tenang. Jadi ada beberapa versi. Bisa dibuat lebih simple juga tanpa ada foto. Jadi bisa langsung di-adjust. Nah, kalau untuk sekarang sih template-nya baru 3, Bapak Ibu. Jadi ini untuk eh, email. Nah, misalkan ini campaign-nya buy one, get one, buku gambar. 28 Agustus, 28, 25. Nah, tambah target. Target campaign-nya kira-kira siapa ya? Nah, kebetulan dari 3 pelanggan tadi belum ada yang pernah transaksi nih di saya. Jadi, yaudah deh, semua pelanggan aja. Simpan, saya simpan target campaign semua pelanggan. Ini bisa di-adjust, Bapak Ibu. Bisa yang sudah transaksi dalam 30 hari terakhir, 5 kali transaksi, 10 kali transaksi. Jadi yang semakin sering mereka bertransaksi, semakin bagus lah ya. Bisa langsung, bisa schedule juga. Kalau misalnya schedule, misalnya, nanti kayaknya kalau misalnya audience saya tuh aktif dari jam ini loh, dari jam pulang kantor, malam, jam 19.30 gitu. Tapi keganggu kayak bikin lebih cepat lagi deh. Jam 18, habis mereka mau sholat maghrib gitu misalkan, 18.35 deh. Dan biasanya kalau misalnya anak-anak kan kepepet beli buku gambar baru ngabarin orang tua malamnya kan. Jadi baru lalu. Nah, untuk biayanya berapa? Untuk biaya per email, yang tadi saya sudah sampaikan Rp180 per email. Jadi kali 3, 540. Nah, lanjutkan pembayaran, tapi memang di Labamu minimal untuk melakukan transaksi itu di angka 1.000. Jadi, eh, jadi minimal ada 10 orang lah, atau sorry, 10 email yang harus Bapak Ibu kirimkan. Karena once saya klik ini, misalnya saya klik Kris, minimal transaksi dengan Kris adalah 1.000. Jadi minimal apabila ingin mengirimkan email itu di angka 10 page. Itu untuk email. Nah, kalau misalnya WhatsApp, terus saya sudah siapkan draftnya misalkan. Buy one get one keripik. Saya coba deh. Nah, ini nih. Buy one get one keripik. Hari ini ngemil bisa double, bayar sekali dapat 2. Jangan kelewatan promo terbatas banget. Nah, ini masih generic ya Bapak Ibu ya. Untuk wordingnya tentunya bisa disesuaikan, eh, bisa taruh nama dari perusahaan Bapak Ibu, karena memang dari WhatsApp-nya itu akan terkirim dari Labamu Promo, bukan account WhatsApp Bapak dan Ibu. Jadi WhatsApp Promo, Labamu Promo, message-nya apa, dan bentuknya lebih ke informatif. Untuk tambah target tetap sama, simpan, waktu kirim, sekarang aja deh. Nah, untuk transaksi 3 orang, jumlah biaya 1.500. Lanjutkan pembayaran. Ya, bayar. Oke, setelah melakukan pembayaran, ada PPN 11%, bayar sekarang, bisa langsung melakukan pembayaran via Kris. Langsung deh, di-scan, bayar, nanti akan langsung diproses. Nah, untuk diprosesnya akan terlihat seperti ini. Target 2, delivered 2, seen 2. Jadi, yang ditarget 2, yang terkirim 2, yang melihat 2. Tandanya mereka sudah membuka eh, campaign ini. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bisa dicek juga efektivitasnya. Misalnya kayak target 200, terkirim 195 misalkan. 5 eh, tidak terkirim. Nah, yang melihat itu misalkan
em, 100 gitu ya. Misalnya 100. Wah, not bad. Dari yang targetnya 200, yang melihat 150% untuk impressionnya. Misalkan seperti itu. Nah, ini bisa jadi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Labamu, dan sekiranya ini teknisnya yang bagaimana cara menggunakan campaign management Labamu sendiri via desktop. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Mungkin aku bantu bacakan ada 2 pertanyaan yang saling bersinggungan nih Mas Yero, Siap, siap, dari silakan. Kak Renara dan Kak Syahrizal. Ya. Yang pertama, apakah campaign manajemen Labamu bisa digunakan secara gratis? Hmm. Dan yang kedua, dari Kak Syahrizal, tipe member Labamu apa yang bisa menggunakan fitur ini? Oke, siap. Thank you. Eh, yang pertama, sorry, Karenara ya. Nah, Karenara izin tadi terkait dengan apakah bisa menggunakan fitur ini secara gratis gitu ya. Nah, sebenarnya jawabannya ialah mohon maaf belum. Karena memang fitur ini hanya bisa digunakan oleh eh, klien-klien kami yang memiliki fitur order management dan juga Pro. Namun kalau misalnya saya boleh sarankan, ikut yang Pro aja. Jadi per bulan itu kalau misalnya saya boleh belak-belakan di angka 400.000 per bulan. Namun Kak Renara sudah mendapatkan seluruh fitur-fitur dari Labamu. POS, PPOB, eh, invoicing, lalu juga order management, itu untuk order via Kris, dan juga eh, campaign management. Dan fitur-fitur dari Labamo terus akan meningkat sampai dengan akhir tahun. Kebetulan saya juga yang saya juga yang mengatur terkait dengan promosi dari fitur-fiturnya, dan saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, langsung aja deh ambil yang Pro. Karena kalau misalnya ngambil yang premium, memang premium kami di 200.000 Karenara per bulan. Namun kalau misalnya saya boleh ngomong worth it-an, 400.000 itu udah paling worth it sebulan. Dan kalau misalnya Karenara ambil bulan ini kayaknya lagi ada promo deh. Nanti mungkin Mbak Mara boleh langsung taruh nomor business development kami sehingga Karenara bisa ngobrol langsung. At least ngobrol kebutuhannya dulu aja. Apakah fitur-fitur ini Karenara benar-benar butuhkan atau enggak? Bagaimana cara utilisasinya? Nanti kalau misalnya iya, bisa langsung diambil. Kira-kira seperti itu sih. Kami selalu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya memang butuh, saya sarankan langsunglah gunakan, karena fitur-fitur ke depannya juga akan lebih lengkap. Namun kalau misalnya memang belum, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, gitu. Karena ya sayang juga kalau misalnya ternyata belum diperlukan gitu ya terkait dengan fiturnya. Jadi mubazir, daripada mubazir mendingan ya disesuaikan saja. Kira-kira seperti itu sih kalau misalnya dari saya. Yang pertanyaan kedua lebih ke tipe member apa saja ya, Mbak Mara ya tadi ya? Iya, lebih ke tipe member Labamu apa yang bisa menggunakan fitur ini? Oke. Em, Sorry. Kalau misalnya saya boleh klarifikasi sedikit, tipe membernya maksudnya mereka bergelut di industri apakah atau bagaimana? Kak Syahrizal tadi ya, Mbak Mara ya? Mungkin lebih ke kan kita sekarang ada basic, Oh, ya sorry, sorry. jadi maksudnya, Ya, campaign management itu udah bisa digunakan di tipe member yang mana nih? oke, oke. Sip, sip. Thank you, Mbak Mara. Jadi kalau misalnya so far, sekarang, itu minimal bisa premium, tapi mereka harus add on lagi untuk order management. Nah, premium sekarang di angka 200.000, dan kalau misalnya mau add-on order management itu yang bisa pesan via QR, itu di angka 150.000. Jadi total 350.000 kalau misalnya ingin menggunakan campaign management. Sementara kalau misalnya Pro itu 400.000. Jadi hanya beda 50.000 aja. Bapak dan Ibu udah bisa menikmati seluruh fitur dari Labamu. Menurut saya, mendingan 400.000 sekalian. Jangan beda 50.000, tapi dapat fitur yang lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Plus juga nanti akan ada representatif dari Labamu yang bisa menjelaskan langsung terkait dengan penggunaan aplikasi Labamu ke Bapak dan Ibu. Kalau misalnya 400.000 itu. Jadi udah dapat
fitur yang lebih, dapat juga representatif labamu, ditemenin kalau misalnya ada isu, ada trouble, ada apa, bisa langsung ngobrol dengan representatif kami. Dan representatif kami akan more than happy untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu sih. Jadi saya sarankan ya sebenarnya bisa untuk premium order management. Tapi kalau misalnya kalau saya boleh sampaikan langsung aja sih Pro. Itu menurut saya sih Mbak Amara. Dan itu jawaban saya. Oke, mungkin, untuk ada pertanyaan lagi nih, ini pertanyaan ini sebenarnya lebih ke request kali ya dari, Ibu Kartini ke, Mm. "Kak, adain kelas offline-nya dong biar bisa langsung praktek." Aduh. Waduh, mantap nih. Bu Kartini, boleh sebenarnya kami happy kalau misalnya untuk memberikan kelas secara offline. Namun kami input dulu karena kebetulan yang arrange kelas-kelasnya ialah Mbak Amara. Jadi jangan nanti kami akan sampaikan ke manajemen. Karena kami senang juga kalau misalnya bisa bertemu bisnis-bisnis owner secara langsung offline dan kami bisa praktekkan dan juga membantu nih. Kira-kira relevan nggak sih? Kira-kira bagaimana ya cara penggunaannya untuk masing-masing industri gitu. Kalau misalnya online kan limit, saya mungkin hanya bisa showing via share screen aja gitu. Jadi mungkin ada keterbatasan-keterbatasan gitu. Nanti mungkin kami akan infokan Bu Kartini eh, dan Mbak Amara juga akan infokan langsung ke Bu Kartini di pertemuan selanjutnya ya. Thank you Bu. Oke, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Ya Kalau silakan. teman-teman iya, nggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Masih ada waktu, jadi silakan boleh kita bisa berdiskusi. Mungkin tadi ada yang bisnisnya setipe dengan Mbak Tina misalkan terkait dengan em, bisnisnya lebih ke kafe, F&B gitu ya, atau mungkin produk seperti Kadiki gitu. Nah, boleh juga disampaikan sih. Ada yang retail tadi. Sama-sama Bu Kartini. Nah, mungkin, ini sekedar info juga ya untuk teman-teman yang mau misalnya belajar lebih lanjut tentang campaign management atau gimana sih campaign, yang baik, teman-teman bisa, langsung join komunitas Laba Muhab aja. Teman-teman bisa mulai follow, sosial media kita mulai dari Instagram. Mungkin nanti aku akan sertakan di chat ya, username Instagram kita dan TikTok. Nanti kita ada link di bio, teman-teman bisa langsung klik dan langsung join di komunitas. Ini nggak berbayar sama sekali ya teman-teman. Teman-teman jadi bisa sharing bareng, business owner yang lain, seperti, tipe campaign apa sih yang efektif, yang worth it, seperti itu. Oke, sama-sama Ibu Kartini. Mungkin karena udah ada, tidak ada yang bertanya lagi, aku mungkin izin akhiri sesi webinar kita kali ini. Mungkin ada kata-kata bukan kata-kata terakhir ya, ada pesan, untuk teman-teman nih dari Mas Hiro. Oke, thank you Mbak Mara. Em, Sekali lagi, teman-teman yang sudah join webinar hari ini, terima kasih banyak. Eh, saya yakin campaign ataupun campaign management dari kami dapat membantu aktivitas marketing, promosi dari bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Karena kami memberikan kemudahan-kemudahan yang tentunya dapat menunjang dan juga memberikan support ke bisnis Bapak dan juga Ibu. Kami harap hari ini Bapak dan Ibu dapat membawa ilmu yang dapat diaplikasikan untuk bisnis Bapak dan Ibu selanjutnya. Kira-kira itu saja dari saya, Mbak Amara. Terima kasih. Oke, kalau gitu aku sebagai host dan moderator di webinar kali ini mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut webinar kita hari ini. Kak, suaranya tidak terdengar. Apakah suaraku sudah terdengar, teman-teman? Oh, ternyata saya mute. Oke, oke, gak apa-apa ya, di it's okay. Sekarang sudah terdengar, aku mengucapkan terima kasih lagi ya sekali lagi agar Pak Yadi bisa mendengar. Terima kasih banyak atas atas waktunya ya teman-teman. Dan jangan lupa kita akan ada webinar rutin setiap bulan ya. Jangan lupa nanti kalau teman-teman ikut
join di komunitas Laba Muhab, teman-teman akan jadi orang pertama nih yang tahu tentang webinar ada apa selanjutnya. Bisa jadi itu event offline, kita bisa bertatap muka langsung, belajar bareng, ketemu Mas Hero bareng. Oke, mungkin akhir kata, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye, terima kasih. Thank you, Bye-bye. Kak Amar.